Sehingga pada tahun 1985 ketika teman-teman kartunis mengadakan pertemuan kartunis se-Indonesia, yaitu tahun 1985. Jadi awal tahun itu saya dan almarhum Edi Pokal yang juga wartawan Suara Merdeka, waktu itu belum masuk. Kami sempat main ke Sukoharjo dan di sana terus mampir ke tempat Pri. Setelah dari Curug Sewu mampir ke tempat Pri, dia pamer menciptakan lagu namanya Umpasikom judulnya. Karena nanti yang pembicara di dalam Temu Kartunis Nasional itu akan ada Mas GM Sidarta. Ya, dia memamerkan lagu, saya anggap itu bagus lagunya. Sudah Pri, gini aja, kamu mulai hari ini langsung aja kita ke Semarang. Kalau kamu nyelempet di sini nggak akan jadi orang nanti. Saya bilang gitu, tampaknya Pri tertantang hingga dia juga akhirnya ke Semarang. Entah waktu itu masih nganggur betul, nggak jelas, masih bikin kartun, bikin sembarang lah, nulis-nulis juga masih nggak karuan gitu kan. Sampai suatu ketika kami berkumpul pusatnya di tempatnya Mas Hana SR di Tanah Mas. Itulah tempat kami, jadi di situ ngasah otak, ledek-ledekan dan sebagainya itu tumpah semua di situ sehingga teman-teman kartunis terutama Pri kan sering hadir. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dari Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan video untuk mengenang seorang tokoh seniman, kartunis, humoris, yaitu almarhum Darminto M. Sudarmo. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Nur Hidayat, lengkapnya Muhammad Nur Hidayat. Jabatannya sekarang adalah Wakil Direktur Politeknik Tempo. Ya. Apa kabar Pak Nur Hidayat? Alhamdulillah, baik-baik Mas. Baik ya. Nah, Pak Nur Hidayat ini salah satu tokoh yang dikenal cukup dekat dan cukup mengerti siapa Darminto M. Sudarmo dan apa yang sudah dikerjakan, cita-citanya dan kegiatan-kegiatan yang sudah sangat banyak dilakukan. Nah, mungkin Pak Nur Hidayat bisa menggambarkan. Ya. Jadi menurut pandangan Pak Nur Hidayat itu, Pak Darminto itu sosok seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Bambang Sadono, senior saya. Ya. Mas Darminto itu saya kenal sejak saya masih SMA. SMA itu saya mendirikan Terminal Kartun Ungaran, itu kelompok kartunis di Ungaran. Saya kan SMA di Ungaran, dan kemudian pada waktu itu Mas Darminto mendirikan komplotan kartunis Kaliwungu atau Kokang. Kemudian pada waktu saya kelas 1 atau kelas 2 SMA itu kita sama-sama mengadakan pameran, dan mungkin selisih umur saya kan mungkin sekitar 10 atau 15 tahun di bawah Mas Darminto, dan saya mengagumi betul waktu itu dia kan yang mempelopori Candalaga Mancanegara. Candalaga Mancanegara itu pameran kartun internasional pertama pada tahun sekitar 85 kalau nggak salah. Saya masih SMA, dan kemudian bisa ketemu di pameran itu,
Dan saya nontonnya hampir tiap hari. Saya ingat betul Mas Darminto kalau ketemu saya sampai ngomong, kamu itu nontonnya kok tiap hari emang nggak bosen ya? Nah, saya muter terus aja nonton pameran kartun yang dipamerkan itu. Jadi, nah itu perkenalan yang langsung ketemu dengan dia, meskipun sebelumnya saya sudah membaca di Suara Merdeka itu nama dia, terutama Mas Bambang Sadono itu yang mempromosikan Mas Darminto sebagai penulis yang baik. Gitu. Saya ingat betul itu. Ya, bikin cerpen, bikin puisi, bikin kritik teater dan lain sebagainya. Dan kemudian ada satu artikelnya Mas Bambang Sadono yang menyebutkan bahwa orang ini, orang dari Kaliwungu ini, entah siapa nanti yang akan mau menampung, waktu saya nggak tahu. Barangkali mungkin nanti akan ada media yang akan dijadikan tempat Mas Darminto untuk bekerja sebagai penulis. Dan kemudian beberapa kali pertemuan, terus tahu-tahu dia udah di Jakarta di harian Jayakarta kalau nggak salah ya. Terus kemudian di harian Jayakarta yang saya ingat, dan di situ di harian itu dia tetap memperjuangkan ada ini kan, perjuangan seorang kartunis atau penggemar kartun itu kan, kalau dia kerja di media mempertahankan supaya ada halaman kartun. Mas Darminto itu yang di Jayakarta membuat halaman kartun di di halaman itu terus ada. Dan selain itu dia juga menulis puisi atau cerpen atau juga lelucon, anekdot gitu, dan karakter lucunya masih dapat. Jadi saya melihat Mas Darminto itu bukan sekedar dulunya memang kartunis ya, membuat kartun di harian rutin di harian Kartika kalau nggak salah. Terus kemudian sesudah itu dia lebih ke banyak sebagai penulis, baik tulisan yang lucu, yang bersifat humor gitu, tapi juga serius budaya gitu juga banyak ya. Nah kemudian begitu di Jakarta, saya lulus, kemudian kerja pertama kali ya di tempatnya Mas Darminto itu. Saya bekerja di majalah humor. Ya. Mas Darminto itu pada tahun 90-an itu kan, mungkin ada beberapa teman yang dari Kaliwungu atau dari Jawa Tengah yang ketika menjadi wartawan di Jakarta itu pasti mengalami masa nginep di rumahnya Mas Darminto dulu. Saya juga sama. Hari pertama besok pagi mau tes itu, sehari sebelumnya datangnya ke rumah Mas Darminto dulu, terus kemudian ke kantor bareng pakai mobilnya Mas Darminto. Begitu nyampe di kantor, Mas Darminto yang ngetes saya. Nah, tapi sebelumnya Pak Nur Hidayat, Pak Darminto itu kan kalau nggak salah sekolahnya guru, pernah jadi guru di Tegal. Pernah dengar cerita itu enggak? Nah itulah, waktu itu saya ingat betul dia menjadi guru dan sering nulis di Suara Merdeka. Mas Bambang Sadono kan yang manas-manasin supaya ini orang baik nih, siapa mosok jadi guru di Tegal gitu loh. Saya ingat betul itu. Ada satu kolom yang panjang dan Nah, ketika ketemu terus kemudian saya nanya pada Mas Darminto, Mas kan udah enak jadi guru di Tegal, guru SMP, kan gajinya juga taruh rumah dan juga tetap bisa nulis. Nulis kalau di Tegal kan honor di Suara Merdeka gede itu Mas. Tapi katanya menurut dia merasa ekspresinya kurang bisa tersalurkan kalau hanya menjadi guru, kira-kira kayak gitu waktu itu. Sebelum nanti cerita di bagaimana kerja di humor, kalau nggak salah dulu namanya Odios itu, kalau nama penanya itu. Iya, Odios Darminto. Itu kan kalau nggak salah dia kalau memakai istilah dari luar negeri, salam atau apa gitu loh. Dia pokoknya mengambil supaya ya mungkin supaya agak lebih keren dikit pakai itu. Kalau nggak salah, kalau nggak lupa, Odios Arminto atau dihilangkan itu kalau nggak salah ya. Kayak ini kan, kayak Mas Sarwendo itu kan digantikan Ars Wendo. Nah dia waktu itu juga itu Odios Arminto gitu kan untuk menghilangkan itu. Jadi saya berarti masih ingat. Nah, silakan Pak Nur Hidayat cerita bagaimana akhirnya di majalah humor itu. Ya di majalah humor, terus kemudian beliau kan jadi senior saya, dia kan menjadi pemimpin redaksi di majalah humor. Kemudian saya tes di situ dan kemudian disitulah dia tidak cuma perhatian kepada kartun atau sebagai salah satu bentuk karya seni yang lucu gitu, tapi juga di humor-humor yang lain. Dia juga kemudian masuk ke televisi. Kemudian bersama-sama dengan saya bikin beberapa acara televisi di TPI pada waktu itu. Kemudian juga bikin skenario-skenario yang sifatnya komedi gitu. Nah, bahkan belakangan ini kan beliau mendirikan IHI. IHI itu Institut Humor Indonesia Kini. Itu lembaga yang didirikan bersama Rektor IKJ, Mas Seno Gumira Aji Dharma itu.
itu juga serius mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan humor dan juga kemudian mempelopori perpustakaan yang kaitannya dengan humor gitu. Jadi yang dilibatkan dokter-dokter gitu yang serius Mas, tapi di bidang kehumoran. Ya, nah kalau begitu karena posisinya yang seperti itu, apalagi pernah memimpin majalah humor, itu yang membuat banyak kartunis ya yang mungkin lebih junior menganggapnya sebagai guru, betul ya itu ya? Ya gitu Mas. Jadi para kartunis itu lebih sering bertanya tentang kalau kartun menggambar teknis itu kan perkara latihan ya, tapi untuk pengembangan gagasannya itu kan membutuhkan teman dialog. Jadi Mas Darminto itu seorang teman dialog yang baik. Kalau mau ngobrol waktu itu saya udah punya ini, kalau ketemu Mas Darminto jangan di waktu yang mepet, percuma. Biasanya harus punya waktu yang panjang, kita ngobrol macam-macam bisa panjang gitu. Nah, teman kartunis kayaknya begitu tuh yang hobi mengembangkan pemikirannya, untuk rata-rata betah ngobrol dengan Mas Darminto untuk cerita macam-macam. Bukan bukan cuma kartunis, tapi juga Tukul Arwana itu dulu saya ingat di Pelawak itu waktu sebelum dia ngetop itu ya mainnya ke tempat Mas Darminto, ngobrol di Kebon Nanas ya, di Kebon Nanas itu. Terus Tukul waktu itu masih menjadi sopir, dan kemudian pentas di Sri Mulat itu kalau di panggung nggak diajak ngomong sama Tarsan gitu. Terus kemudian ketika Tukul main ke rumahnya Mas Darminto, dia berusaha melucu gitu, tapi kita nggak ketawa, saya sama Mas Darminto nggak ketawa. Terus ngomongnya, ini kok nggak ketawa, kenapa? Lah kamu humornya itu nggak diperbarui. Nah, waktu itu terus kemudian kita minta Tukul supaya membaca buku gitu. Nah, karena dengan baca buku, baca perkembangan berita, maka humornya bisa packagingnya itu bisa ditingkatkan gitu loh Mas. Nah, itulah yang terjadi juga kepada tidak hanya kartunis tapi juga pelawak. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Nah, kalau bagi Pak Nur Hidayat sendiri, ya, baik secara pribadi maupun secara idealistis gitu, apa yang paling dikenang dari almarhum Pak Darminto M. Soedarmo? Ya, kalau ada misalnya kayak honoris causa gitu, harusnya dia dokter humor itu di bidang humor, karena dia tidak bisa kita pandang sempit sebagai Mas Darminto itu hanya ahli di dalam kartun, tapi juga di teks Mas. Dia juga di tulisan humor, tapi juga di audiovisual. Karena saya tahu persis dia ikut menjadi juri API. API itu audisi pelawak TPI. Jadi dia jadi memang hasratnya untuk menimbulkan kelucuan yang cerdas itu nggak cuma muncul di kartun pada waktu ketika dia memulai karyanya, tapi juga dikembangkan ke cetak dan juga ke audiovisual. Kemudian kalau secara lebih luas ya, tadi mungkin beberapa sudah disampaikan ya, mendirikan IHI ya, kemudian tadi festival, kalau nggak salah katanya terakhir nanti mungkin bisa cerita tentang seminar-seminar di Borobudur itu. Nah, itu apa yang paling monumental jasanya Pak Darminto ini terhadap dunia kartun, dunia humor dan sebagainya di Indonesia? Ya, kalau dunia kartun jelas ya, dia tahun 80 sekian sudah mengadakan Candalaga Mancanegara itu kan udah lompatan yang luar biasa. Itu tahun 80-an loh Mas, tahun 85 udah
berapa puluh tahun yang lalu dia udah memikirkan adanya lomba kartun internasional gitu. Habis itu baru ada lagi kapan, dan kemudian memang nggak ada lagi yang mempelopori itu. Dan kalau tidak salah kan kemudian banyak lahir kartunis Indonesia yang berkiprah di internasional. Iya, kayak karena sebenarnya kan kayak gitu tuh pergaulan internasional ya Mas Darmito kan. Habis itu kemudian mengajak beberapa yang muda-muda, dan mereka yang muda ada telaten mengikuti festival itu setiap tahun. Kayak di Semarang kan sekarang udah banyak tuh. Jidat itu bahkan hidupnya dari situ, Mas. Dia keluar dari harian Kompas, kemudian hidupnya dari situ tuh itu bisa dijadikan penghidupan, dan kemudian hasilnya juga cukup bagus. Nah, ada nggak kira-kira cita-cita yang pengen diwujudkan tapi sampai sekarang masih belum? Nah, kalau dari sisi fisik dia itu memang pengen ada kayak semacam bukan museum tapi lembaga, mungkin IHI itu yang sedang rintisnya. Jadi lembaga yang lengkap untuk sebagai pusat kajian humor. Kajian humor dalam arti yang ini ya, bisa secara ilmiah bisa bisa dikembangkan, tapi juga secara karya seni juga bisa dihidupkan. Nah, itu mungkin sedang dalam proses, dan sampai sekarang kan mungkin belum sempurna. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang saya ingat itu dia ingin meningkatkan ini loh Mas, karya kartun itu menjadi levelnya menjadi lebih naik. Paling gampang dia kemarin menyebut bagaimana kalau kartun itu seperti lukisan. Ya kan, misalnya kita kan tahu pelukisnya Bapak Joko Pekek misalnya, satu lukisannya berapa miliar gitu, hanya dengan satu kanvas itu. Nah, waktu itu dia berkeinginan kartunis harusnya bisa mengembangkan ke arah itu juga. Nah, itu ya kayak gitu kan sesuatu yang tidak cuma bisa dikatakan, tapi harus bolak-balik disadarkan, karena itu merupakan mindset dari kartunis sendiri untuk bisa mengubah dirinya sendiri menjadi karya yang bisa harganya menjadi lebih tinggi. Saya kira dua hal itu yang belum terwujud. Mungkin bukan hanya harganya lebih tinggi ya, tapi dipajang di tempat yang prestisius. Betul, itulah yang perlu Iya. Nah, sekarang bagaimana kondisi kartun di Indonesia saat ini, artinya, dan perkembangannya pasca Mas Darminto ini kira-kira? Wah, nah ini yang perlu ini. Kemarin kan kita kembali mengadakan mendirikan lembaga Amarusa Parama itu kan bersama Mas Darminto, dan kemudian membuat Borobudur Kartunis Forum. Pada waktu itu ini memang cita-cita supaya untuk kartun itu bisa, para kartunis itu bisa berorganisasi dan kemudian mengembangkan mengembangkan kapasitas dirinya gitu. Kemarin lewat itu, tapi terus keburu tahun berapa kemarin ada COVID, terus yang sesudah tahun ketiga kita berhenti dulu, sampai sekarang belum ada lagi. Nah, kayaknya sih kemungkinan ya pasti nanti saya yakin akan ada organisatoris lain yang bisa mengembangkan itu sesuai dengan ininya Mas Darminto ya. Tapi entah itu lewat paguyuban kartunis Indonesia Pakarti, itu kan ada satu yang sampai sekarang terbentuk dan bolak-balik kadang-kadang ada pro dan kontra di situ, tapi itu sebenarnya juga nggak berkembang itu. Saya kira nanti akan ada teman-teman kartunis yang lebih muda yang bisa mengembangkan itu, Mas. Kalau tidak salah seorang juniornya Mas Darminto yang juga sudah almarhum itu Pri GS itu ya? Oh iya, itu yang teman baik saya juga yang saya kemarin ketemu terakhir mungkin setahun yang lalu, saya sedang berniat untuk memfilmkan novelnya Mas Pri kan, yang judulnya Ipung itu. Nah, Mas Pri itu ya dulu ininya sama Mas Darminto itu. Sama dua-duanya kan sama-sama tiba-tiba celing meloncat ke Jakarta dengan menakjubkan. Waktu itu Mas Pri dengan kartun yang tiba-tiba muncul di pos kota tiap hari itu kan mengejutkan banget. Nah, kayaknya mereka berdua ya itu harus diwaspadai, kalau mereka bertemu waktu itu pasti ngobrolnya lama banget karena mereka sahabat baik sama-sama orang dari ini. Baik, Pak Nur Hidayat, mungkin ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan wafatnya, berpulangnya Mas Darminto M. Sudarmo ini, silakan. Ya, secara pribadi saya menghormati Mas Darminto itu sebagai
sahabat, sebagai atasan, juga sebagai guru lah yang mengajarkan banyak hal dalam perjalanan karir saya. Dan Mas Darminto itu kan memang awalnya guru, dan meskipun dia udah keluar dari Tegal sebagai guru, dia tetap menjadi guru dimanapun dia berada, dalam posisinya apapun, dia memberikan banyak ilmunya lah. Nah itu saya kira dengan apa yang dia sudah sampaikan itu, banyak sekali orang yang bisa mengembangkan karir dan hidupnya itu dari apa yang diajarkan Mas Darminto. Saya kira itu kan kalau dalam agama Islam itu ilmu yang manfaat ya, dan pahalanya akan terus mengalir. Terima kasih Mas Muhammad Nur Hidayat, Wakil Direktur Politeknik Tempo, yang telah menyampaikan kenangannya terhadap almarhum Darminto M. Sudarmo, yang ternyata jasanya begitu besar, harapannya, mimpi-mimpinya begitu besar terhadap kartunis Indonesia. Terima kasih Mas Muhammad Nur Hidayat, selamat berkarya terus, sukses. Amin, amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas.